Saya bersama teman-teman saya dari kelas 10 asisten keperawatan 1 dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi tentang sistem tanam paksa yang diberlakukan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Nah, secara umum, kalian pasti sudah mengetahui sejarah tentang bahwa negara kita atau negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, di mana pada pemerintahan kolonial Belanda ini ada dua sistem yang diterapkan, di mana kedua sistem ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pribumi. Dua sistem tersebut yaitu kerja rodi serta sistem tanam paksa. Namun sayangnya, pada video kali ini kami hanya akan membahas materi tentang sistem tanam paksa. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih jauh atau mempelajari materi lebih dalam lagi, mungkin kalian perlu mengetahui apa sih itu tanam paksa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut atau untuk menjelaskan materi tersebut, ada Kak Aris yang akan menjelaskan. Sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van der Box pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya tebu, tarum, atau nila, dan kopi. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Aris tentang pengertian tanam paksa. Setelah kalian mengetahui apa itu tanam paksa, mungkin kalian bertanya-tanya, apa alasan adanya kebijakan tanam paksa di Indonesia? Atau apa alasan diterapkannya kebijakan tanam paksa oleh Belanda di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada Kak Ayu yang akan menjelaskannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan adanya kebijakan tanam paksa, di mana pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam perang Diponegoro. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki hutang. Kemudian menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, Johannes van der Box diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang, serta membayar hutang. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal van der Box memfokuskan kebijakannya pada peningkatan produksi tanam ekspor, yang kemudian pada tahun 1830 Van der Box mengeluarkan kebijakan Kulturstelsel yang dimana membuat rakyat pribumi sangat menderita. Nah, kalian pasti sudah mengetahui apa alasan
di balik sistem tanam paksa yang diterapkan di Indonesia oleh kolonial Belanda dari penjelasan Kak Ayu tadi. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian tanam paksa serta alasan di balik sistem tanam paksa diberlakukan di Indonesia, apa kalian tahu apa saja aturan-aturan yang diberlakukan pada sistem tanam paksa ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada Kak Diah yang akan menjawabnya. Apa saja aturan tanam paksa? Dikutip dari lembar negara Statsblad nomor 22 tahun 1834 menyebutkan sistem tanam paksa dijalankan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk penanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Bagi tanah yang ditanami tanaman perdagangan, dibebaskan dari pajak tanah. Yang keempat, apabila nilai hasil tanaman perdagangan melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diberikan kepada rakyat. Yang kelima, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah penduduk desa mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala yang telah ditugaskan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Kak Dia tentang aturan-aturan yang diberlakukan dalam sistem tanam paksa. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu tanam paksa serta alasan adanya kebijakan tersebut serta aturan-aturan yang diberlakukannya, tentu kalian juga harus mengetahui dampak yang diakibatkan dari sistem tanam paksa ini, di mana dampak negatif paling dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan panen yang dihasilkan juga kurang bagus. Yang kedua yaitu beban hidup rakyat semakin berat, terlebih lagi karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Selain itu, mereka juga harus menanggung resiko jika terjadi gagal panen. Dan yang ketiga yaitu mereka juga sering mengalami tekanan mental serta tekanan fisik. Mereka tidak bisa mencari nafkah, sehingga mengakibatkan jumlah kemiskinan semakin tinggi. Selain itu, dampak yang dirasakan yaitu banyaknya wabah penyakit yang mengakibatkan penurunan jumlah penduduk. Namun, selain banyaknya dampak negatif yang dirasakan, rakyat pribumi juga merasakan dampak positif dari kebijakan sistem tanam paksa ini, di mana mereka mulai mengenal dan tahu berbagai teknik cara menanam tanaman baru. Selain itu, mereka juga mengenal tanaman yang memiliki potensi ekspor dan menghasilkan keuntungan. Nah, itu tadi pemaparan lengkap tentang sistem tanam paksa. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya.